Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rani Lestari selaku Kepala SD Negeri Trenggalek 06. Kali ini saya bersama dengan Ibu Tutut Wulandari, yaitu guru kelas 3 SD Negeri Trenggalek 06. Untuk kesempatan kali ini kami akan melakukan kegiatan yang namanya pra-observasi, di mana kegiatan ini tujuannya adalah untuk membantu guru dalam mempersiapkan kegiatan observasi nantinya, supaya kegiatan observasi nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Begitu ya, begitu ya. Ya. Selamat pagi Bu Tutut. Selamat pagi Bu Reni. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semangat ya. Nah, untuk kegiatan pra-observasi ini saya ingin menanyakan beberapa hal Bu Tutut. Yang pertama adalah nanti untuk kegiatan observasi yang akan saya lakukan itu jenengan mau mengajar mapel apa? Mapelnya itu matematika Bu, untuk kelas 3. Oke. Untuk materinya? Nanti materinya itu pakai bilangan. Nah, bilangan ini kan murid saya itu kan merdeka, peserta didiknya itu anak berkebutuhan khusus. Jadi yang harusnya materinya bilangan 1 sampai dengan 1000 untuk anak yang normal. Ini saya ganti dengan itu anak mampu menunjukkan uang rupiah. Intinya mau mengenal saja gitu ya. Uang rupiahnya itu uang nominalnya Rp500 sampai dengan Rp20.000. Oke, berarti nanti disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa ya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya apa? Tujuannya seperti tadi itu ya, peserta didik mampu menunjukkan uang rupiah Rp500 sampai dengan maksimal Rp20.000. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, yaitu tentang arah pengembangan yang ingin ditutup fokuskan nanti di ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Monggo dengan dijelaskan. Kalau untuk kognitifnya, peserta didik mampu menunjukkan beserta menyebutkan. Jadi anak itu mampu menunjukkan, mampu menyebutkan uang rupiah yang besarnya tadi Rp500 sampai dengan Rp20.000. Oke, terus Kalau untuk keterampilan, peserta didik mampu berkomunikasi saat praktek jual beli. Nanti kan ada prakteknya Bu, prakteknya itu nanti jual beli di kelas. Nanti bisa memakai alat tulis untuk praktek jual beli. selanjutnya untuk penilaian sikapnya yang ingin dikembangkan nanti. Jadi anak nanti diharapkan mampu bergotong royong dengan temannya, berkelompok, dan juga mandiri dalam membeli sesuatu sendiri. Kan anaknya masih ABK ya sendiri dalam proses pengembangan. Oke, baik. Nah, sekarang tentang RPP ya, betul ya, atau yang disebut dengan modul ajar, itu kan ada yang namanya pendekatan, kemudian model pembelajaran, metode pembelajaran, media yang digunakan. Nah, monggo dengan jelaskan nanti untuk pembelajaran ini. Jadi nanti memakai pendekatan deep learning. Modulnya nanti pakai diferensiasi. Kalau metodenya tadi kan sudah demonstrasi ya Bu ya, kalau praktek, diskusi, ceramah. Karena kalau pakai LCD ada beberapa anak yang aktif sekali. Ya. Terus sekarang media yang digunakan. Medianya menggunakan uang miniatur uang. Ya, seperti kayak uang mainan gitu ya. Kalian alat peraganya memakai misalnya alat tulis untuk jual beli. Ya, sepertinya menarik sekali, nanti ada variasi dalam metode pembelajaran, juga alat peraga yang digunakan juga banyak sekali ya. Nah, untuk kegiatan observasi nanti itu tuh siapnya hari apa? Insya Allah Hari Kamis tanggal berapa? minggu kedua Oktober. Ya, tanggal berapa ini ya? Hari Kamis berarti tanggal 9. Insya Allah. Tanggal 9 Oktober.
kegiatan pra-observasi sudah selesai dilaksanakan. Selanjutnya nanti kita tunggu ya pada tanggal 9 Oktober pada hari Kamis. Nanti saya bersama Bu Tutut akan melakukan yang namanya kegiatan observasi pembelajaran di kelas yang tentunya tidak kalah menarik dari kegiatan pra-observasi ini. Baik Bu Tutut, terima kasih atas pemaparannya tentang pembelajaran yang nanti jenengan lakukan. Kita jumpa lagi pada hari Kamis ya. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Sekarang belajar mengenai apa tadi? Bilangan. Tujuan pembelajaran peserta didik mampu menunjukkan, menyebutkan, serta dapat menggunakan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Ini apa namanya? Ya, ini uang. Jadi tadi ibu dengan guru membawa apa cah ini? Ya, membawa kertas berwarna warni atau uang. Biasanya apa? Biasanya animasi apa enggak? Jadi yang mana uang logamnya yang mana Mas Irfan? Itu yang dipegang Bu Tutut. Ya, lalu ini namanya tadi apa? Kertas. Ya, pintar. Coba lalu dengan uang 10.000 ya. Ya, betul. 5.000 uangnya masih 10.000. Jadi yang mana yang mau dibeli? Terima kasih. Nah, kalau Mas Irfan dan uangnya masih kembali 10.000. Dikasih nama. Kasih nama di sini ya. Mau kembali barang di sini ya. Mendengar sungguh-sungguh. Fokus. Fokus satu. Ya. Udah fokus ya. Apa? Apa yang kalian sukai? Apa yang kalian sukai mengenai pelajaran hari ini? Mengenai uang? Ada? Apa yang kalian sukai? Belanja menggunakan uang. Selamat siang Bu Tutut. Selamat siang Bu Reni. Ya, tadi saya sudah menyaksikan ya, mengamati pembelajarannya Bu Tutut di kelas 3 yang lumayan luar biasa tadi. Untuk kesempatan kali ini saya ingin berbincang-bincang dengan Bu Tutut terkait dengan pembelajaran tadi. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bu Tutut setelah melakukan atau melaksanakan pembelajaran di kelas tadi? Rasanya tidak bisa dijelaskan. Meskipun saya melakukan pembelajaran setiap hari, namun hari ini berbeda ya, karena disupervisi oleh ibu kepala sekolah. Ada gugupnya sedikit, ada groginya sedikit, sampai berkeringat dingin. Seperti itu Bu Reni. Ya, tapi dengan adanya supervisi itu, karena kita sebelumnya sudah melakukan coaching pra-observasi ya, Ibu ya. Jadi memang juga ada persiapan yang bisa dilakukan sebelum adanya kegiatan observasi. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah hal-hal baik yang terdapat dalam pembelajaran Ibu Tutut tadi? Mengenai anak-anak peserta didik, banyak yang sudah paham mengenai bilangan, mengenai mempraktekkan secara langsung, jajan secara langsung, mengetahui fungsinya dalam kehidupan sehari-hari mereka.
Kalau untuk proses pembelajarannya, apakah Bu Tutut merasa untuk hari ini tuh pembelajarannya ada peningkatan dari pembelajaran sebelumnya? Peningkatan mungkin ya ada, peningkatan ada dari segi siswanya menurut saya ya Bu, untuk anak yang bertambah umurnya mungkin bertambah bisa dikendalikan, mengerti sesuatu hal, pelajarannya juga tadi sudah pada yang anak-anak sudah pada bisa mengerti fungsinya, sudah mengerti uang. Ya, kalau misalnya dibuat nilai ya, jadi antara nilai 1 sampai 10, Bu Tutut merasa pembelajaran Bu Tutut tadi dapat dinilai di angka berapa? Mungkin 80 ya Bu, karena masih banyak kekurangannya. Oke, selanjutnya mungkin ada hal-hal yang perlu ditingkatkan untuk pembelajaran berikutnya. Untuk manajemen waktu Bu, tadi itu seperti dikejar-kejar sesuatu, seperti susu, seperti kekurangan waktu, manajemen waktunya Bu. Alokasi waktu ya. Oke. Lalu untuk rencana ke depan terkait dengan karakteristik murid, karena saya tadi melihat bahwa di kelas Bu Tutut tadi ada berbagai macam karakter ya kan. Nah, untuk rencana ke depan Bu Tutut dalam pembelajaran bagaimana? Untuk rencana atau PR saya terkait keragaman karakteristik siswa, sebelumnya saya ingin bercerita mengenai di kelas saya ada 2 anak yang berkebutuhan khusus yang didiagnosa dalam pendengaran. Jadi saya tadi sudah menggunakan alat peraga, metode ceramah, praktek langsung jual beli. Namun saya rasa masih kurang untuk anak yang gangguan dalam pendengaran. Begitu ya, iya, karena mendengar itu kan memang seperti vital ya untuk pembelajarannya. Oke. Selanjutnya, cita-cita Bu Tutut terkait pembelajaran di kelas itu apa yang diharapkan? Untuk kedepannya, saya ingin menggunakan alat peraga serta metode yang juga bisa dipahami oleh mereka yang tidak bisa mendengarkan atau dalam gangguan pendengaran. Mungkin saya bisa belajar bahasa isyarat menggunakan tangan. Mungkin untuk lebih baik lagi untuk mereka yang kurang dalam pendengaran. Oke, baik, itu tadi kegiatan kami dalam pasca observasi. Jadi setelah adanya kegiatan observasi, kepala sekolah bersama guru yang bersangkutan melakukan perbincangan ringan mengenai pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk merefleksi ataupun memperbaiki, mengevaluasi pembelajaran yang sudah dilakukan pada hari ini. Oke, terima kasih Bu Tutut. Sama-sama. Selamat beraktivitas.